ayat 21. Bahwa Nabi Ilyasa itu juga pernah menghidupkan orang mati. Bahkan caranya lebih canggih dari Yesus. Kalau Yesus menghidupkan orang mati, Yesusnya masih hidup. Tapi Nabi Ilyasa ini bisa menghidupkan orang mati, dianya sudah. Saya mau bertanya. Ini menyangkut tentang keimanan. Sebenarnya bapak-bapak pendeta, ini prinsip ini. Sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan dan apa alasan-alasannya dia diangkat menjadi Tuhan? Karena waktu saya pelajari dulu, alasan orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia itu lahirnya tidak punya ayah. Sayangnya orang Nasrani tidak konsisten. Mestinya setiap anak yang lahir tidak punya ayah, Tuhan juga itu. Kemudian alasan yang kedua, karena Yesus itu bisa menghidupkan orang mati. Tidak mungkin manusia bisa menghidupkan orang mati. Itulah alasannya menjadi Tuhan. Tapi dalam Alkitab saya baca bahwa Yesus itu bukan satu-satunya yang pernah menghidupkan orang mati. Ada nabi yang lain yang bernama Nabi Ilyasa. Coba Bapak Pendeta baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 21. Bahwa Nabi Ilyasa itu juga pernah menghidupkan orang mati. Bahkan caranya lebih canggih dari Yesus. Kalau Yesus menghidupkan orang mati, Yesusnya masih hidup. Tapi Nabi Ilyasa ini bisa menghidupkan orang mati, dianya sudah menjadi tulang. Tapi bukan tulang Medan, Pak, ya. Ada bedanya tulang Medan dengan tulang di Jakarta ini, maksud saya. Jadi pertanyaannya, kalau cuma itu alasannya, orang Nasrani mengatakan lalu Yesus dianggap sebagai Tuhan karena menghidupkan orang mati, orang Kristen itu keliru memahami makna mukjizat. Padahal mukjizat itu dalam bahasa Arab artinya alladzi kharijun minal adah, sesuatu yang keluar dari hukum adat, keluar dari hukum alam, keluar dari sunnatullah. Dan itu diberikan Allah kepada para nabi dan rasul yang bersangkutan sebagai bukti ketika diperlukan bahwa orang yang bersangkutan itu adalah rasul, utusan Allah. Jadi tolong dijawab pertanyaan saya, sejak kapan dan apa alasannya dia menjadi Tuhan? Terima kasih. Jadi dengan dalil ini Pak Muhammad Fattah mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Dengan dalil tadi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam teologi Kristiani, firman diartikan sebagai manusia, firman yang hidup atau manusia. Karena dalam ayat 14 ini dipertegas, firman itu telah menjadi manusia. Dengan demikian dari dalil ini, di dalam diri Yesus itu ada unsur ketuhanan. Kan begitu. Dari segi redaksi ayat ini saja pun sudah janggal, Pak. Pada mulanya adalah firman. Berarti Yesus. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama. Dan Yesus itu adalah Allah. Bagaimana mungkin bisa diterima oleh akal? Tadinya berpisah, kemudian bersama-sama, lalu menyatu. Sungguh aneh ayat ini sebenarnya. Pada mulanya saya bersama-sama dengan Yusuf, dan saya adalah Yusuf. Ini saya pikir lebih bingung lagi. Oke, itu menyangkut keyakinan Bapak, tapi harus lebih ilmiah sebenarnya. Karena begini, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa di dalam Injil Markus dia tidak tahu kapan hari kiamat terjadi? Apa ada Tuhan tidak tahu kiamat kapan terjadi? Jadi ini perlu dipertanyakan, Pak. Coba Bapak tanya kepada pendeta yang lebih tinggi lagi. Apa iya seorang Tuhan ya tidak tahu kapan hari kiamat terjadi? Padahal yang membuat kiamat itu dia. Kok dia tidak tahu kapan terjadi? Coba Bapak baca dalam Injil Markus pasal 13. Ya. Injil Markus pasal 13 ayat 32 atau Injil Matius pasal 24 ayat 36.
Jadi Yesus itu tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Nah, coba Bapak jawab. Terima kasih. Saya tertarik sekali dengan Bapak mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Di dalam Injil Yohanes kata aku dan Bapa ada satu. Kalau memang Yesus itu menyatu dengan Allah, menyatu dengan Bapa, tentu jadi pertanyaan ketika Yesus di tiang salib, ya, dia ada mau mati, dia kan teriak, Eli Eli lama sabaktani, artinya Tuhan Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kalau memang Yesus bersatu dengan Allah, ya Tuhan mana yang dia panggil? Tuhan mana yang dia panggil? Ini membuktikan bahwa Yesus dan Tuhan itu tidak menyatu. Kalau Yesus juga dan Tuhan ya menyatu, kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 30, apa katanya? Kata Yesus ini, Yesus yang ngomong loh, bukan saya ini, saya hanya bacakan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, ya. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, kalau Yesus dan Tuhan itu menyatu, lah sekarang mana ada Tuhan kok nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya, ya kan? Mana ada Tuhan yang tidak bisa menuruti kehendaknya? Kalau dijawab Yesus itu manusia 100%, Tuhan 100%. Nah, pada saat dia mengucapkan ini, Tuhannya kemana? Tuhannya kemana? Apa keluar dulu dari badan dia? Kalau Tuhan tetap menyatu, mestinya Yesus tak maha tahu. Masa ada Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Tuhan nggak bisa menurut kehendaknya. Yang benar kata Yesus di bawah, ya, melainkan karena Dia yang mengutus aku, ya. Kalau Yesus nggak tahu wajar, karena kata Yesus dia hanya seorang utusan, seorang nabi, seorang rasul. Wajar kalau dia nggak tahu. Kalau Yesus menyatu dengan Tuhan, mesti dia tahu dong. Nggak mungkin dia nggak tahu kan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, kata Yohanes, pada mulanya lah firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14, firman itu telah menjadi daging dan tinggal dan hidup di antara kita. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Saya punya Injil namanya The Five Gospels, buatan Amerika, 5 Injilnya kan. Injil itu diseminarkan dari ayat per ayat. Injil itu berwarna. Kalau dia ayatnya merah, itu that's Yesus, itu ucapan Yesus. Kalau dia cetak pink, sure sound like Yesus. Ya, kira-kira suaranya mirip Yesus lah. Kalau dicetak gray, abu-abu, well maybe, ya barangkali. Itu kan berarti belum tentu benar. Kalau dia cetak hitam tebal, bold, hitam tebal, Yesus didn't say this. Artinya Yesus tidak mengatakan itu. Saya lihat Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, tidak masuk di kategori 4. Tidak masuk. Nilainya tidak mempunyai nilai kebenaran sama sekali. Kalau dia masih cetak hitam, bold, masih boleh lah. Kenapa? Karena ini bukan ucapan Yesus. Ini hanya ucapan Yohanes. Sementara Yohanes seperti kita lihat ini Yohanes juga, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Murid itu yang memberi kesaksian, bukan Allah gitu. Jadi Injil itu ditulis bukan atas bimbingan Roh Kudus kepada penulis. Oh enggak, banyak Injil ditulis bukan dari bimbingan Roh Kudus. Ini dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benarnya itu siapa? Walau alam nggak tahu. Ya, Yohanes 5 ayat 19 ayat 35. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini. Dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Nah, dan orang yang melihat kesaksian itu, siapa orang itu? Ya, walau alam nggak tahu. Ini kan berarti bukan Allah langsung berfirman atau dia menulis atas bimbingan Roh Kudus. Maka sangat lemah sekali mengatakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 merupakan Allah yang menjelma menjadi manusia, itu sangat lemah. Itu tidak mengandung kebenaran sama sekali, karena itu Yesus tidak pernah mengucapkan seperti itu di dalam Injil the Five Gospel tersebut, Pak. Jadi banyak sekali, Pak. Ya.
Alkitab yang bukti-bukti bahwa Alkitab itu tidak 100% firman Allah. Bahkan di dalam The Five Gospel itu dikatakan hanya 18% seluruh Injil itu ucapan Yesus. 18%. Demikianlah barangkali. Sebenarnya Pak Muhammad Fattah, Pak Pendeta, semua dalil-dalil yang Bapak kemukakan itu tentang ketuhanan Yesus adalah mengacu kepada surat-surat kiriman Paulus kepada jemaat-jemaatnya di daerah yang berbeda-beda. Sementara kita baca dalam Kisah Para Rasul, bagaimana kesaksian Paulus itu, dia bertaubat. 3 kali dia memberikan kesaksian dalam Kisah Para Rasul. Bapak bisa buka nanti Kisah Para Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 22, dan Kisah Para Rasul pasal 26. 3 kali Paulus itu memberikan kesaksian bahwa dia bertaubat dan sudah bertemu Yesus. 3-tiganya tidak ada yang akurat satupun. Bagaimana mungkin Bapak menjadikan rujukan dalil-dalil yang dari Paulus, sementara dia sendiri bercerita pengalaman masuk Kristen, menjadi pengikut Yesus, itu tidak ada yang akur satu sama lain. Saya ada membaca salah satu buku, ungkapan dari Uskup John Selby Spong dari Amerika Serikat. Dia katakan begini, kalau Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan seperti yang digambarkan oleh tokoh-tokoh gereja, maka Tuhan tersebut bukan hanya tidak dapat dipercaya, tapi juga tidak pantas untuk saya sembah. Kata beliau, kami para ilmuwan adalah mayoritas orang-orang beriman yang diam karena tidak punya otoritas di gereja, yang makin lama makin sulit untuk menjadi anggota gereja sekaligus menjadi orang yang berakal, karena ajarannya tidak rasional tadi. Hati saya tidak mungkin mempercayai sesuatu yang ditolak oleh akal sehat saya. Ini kata John. Kemudian Profesor Golder mengatakan, beliau ini guru besar ilmu perjanjian baru di Inggris, saya terpaksa harus meninggalkan agama Kristen dan dengan terpaksa pula menjadi ateis daripada menyembah Tuhan seperti Yesus yang sedemikian kecil untuk menjadi Tuhanku dan Tuhan alam semesta ini. Jadi Bapak Pendeta bayangkan seorang uskup, dia menyatakan yang seperti ini karena dia sudah sangat meragukan eksistensi ketuhanan Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, kami menganggap bahwa dalil yang Bapak kemukakan tadi harus Bapak kembali mempertanyakan kapasitas Paulus itu sendiri, yang dia adalah orang yang pelin-pelan dalam memberikan kesaksian itu. Terima kasih.